Salam, selamat pagi anak-anak. Senang sekali ya. Hari ini kita bisa kembali bersama-sama beribadah dari tempat kita masing-masing. Silakan siapkan apapun yang kalian butuhkan. Siapkan alat tulis, siapkan buku, siapkan Alkitab, dan terlebih lagi siapkan hatinya. Ya. Boleh ajak kakak, adik, atau siapapun yang ada di rumah untuk beribadah bersama-sama, merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Mari kita mulai chapel kita hari ini dengan berdoa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa pemilik hidup kami mengucap syukur ya Tuhan, kasih setia Tuhan di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur untuk waktu ini kami bisa bersama-sama beribadah dari tempat kami masing-masing ya Tuhan. Tuhan tolong kami agar kami bisa fokus. Tuhan memberkati setiap device dan sarana lainnya yang kami gunakan ya Tuhan. Tuhan menjaga kami agar hati kami tetap terpaut pada firman Tuhan. Terima kasih Bapa untuk memimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tadi anak-anak kita bersama-sama mengangkat pujian ini. Aku mengasihi Engkau Yesus.
Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami kembali lagi ke hadirat-Mu ya Tuhan, mengucap syukur untuk waktu ini ya Tuhan, jam di mana kami akan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan tolong kami ya Tuhan, agar kami bisa memahami setiap firman-Mu. Tuhan taruh firman-Mu di hati kami masing-masing, biar bertumbuh dan kami bisa memakainya untuk pedoman hidup kami ya Tuhan. Sehingga ketika kami melihat yang salah, kami melihat yang benar, kami bisa menggunakan firman Tuhan sebagai pedang kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, pimpin kami masing-masing, berikan hikmat kepada kami masing-masing ya Tuhan. Amin. Ya anak-anak, silahkan mempersiapkan Alkitab. Persiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan ya. Oke, anak-anak, pasti masih sangat jelas ya mengingat topik kita sepanjang minggu ini. Yang kisahnya sudah dimulai sejak Senin, yaitu Yesus menyucikan bait suci. Oke, sebelum kita masuk lebih dalam ke materi hari ini, kita lihat dulu bait suci, makna bait suci yang akan kita bahas hari ini. Nah, yang kelas 11 sama 12 atau yang dari SMP Lentera pasti ingat dengan jelas ya sejarah bait suci ini dibangun. Jadi waktu itu Daud yang istananya megah sekali merasa bahwa tidak pantas rumah Tuhan, tempat tabut perjanjian itu disimpan, tempat mereka beribadah, mempersembahkan korban, tempat yang dikatakan bahwa di situ ada hadirat Allah, itu bahkan lebih jelek dari rumahnya Daud. Rumahnya Daud, istananya Daud yang terbuat dari kayu ares yang sangat kuat dan sangat bagus. Akhirnya Daud pun berpikir untuk membuat tempat ibadah ini. Namun karena dosa-dosanya, dia tidak diizinkan oleh Tuhan untuk membangun tempat ibadah ini. Dia hanya diizinkan untuk mempersiapkan segala sesuatu. Mempersiapkan orang-orang yang bekerja, siapkan bahan-bahannya, menasihati orang-orang tua yang akan mendampingi Salomo dan sebagainya. Ya. Dan pada akhirnya bait suci ini didirikan oleh Salomo. Kemudian dimusnahkan lagi oleh tentara Babel. Setelah dimusnahkan, di bawah pimpinan Zerubabel, kemudian bait suci dibangun kembali. Nah setelah itu kita tahu ya bangsa Israel itu kehidupannya jatuh bangun, kehidupan rohaninya jatuh bangun, hubungan mereka dengan Allah itu jatuh bangun. Nah bait Allah mulai ditinggalkan, tidak diurus dan sebagainya. Akhirnya pada masa Herodes memutuskan untuk memperluas dan merenovasi bait suci yang sudah dibangun oleh Zerubabel ini. Dan pada akhirnya kalau anak-anak pelajari lebih dalam, baca lebih banyak lagi, anak-anak bisa mengetahui bahwa bait suci ini pun sudah hancur oleh pasukan Romawi. Nah, makna yang keduanya secara kiasan, bait suci ini adalah tubuh Yesus. Jadi bait suci itu tempat di mana Allah hadir. Dan pada zaman itu Allah hadir ke dunia melalui anaknya, Yesus Kristus. Nah, bait suci ini juga merupakan rumah Allah yang hidup. Jemaat Allah. Yang kita sekarang ini disebut sebagai bait sucinya Allah. Setiap orang Kristen itu adalah bait suci. Silakan baca di Yohanes 2 ayat 18 sampai 22, 2 Korintus 6. Catat saja ya ayat-ayatnya untuk nanti habis setelah chapel ini kalian bisa baca lagi. Oke, 2 Korintus 6 ayat 16, 1 Korintus 3 ayat 16 sampai 17. Silakan dicatat ya. Efesus 2 ayat 21. Nah, kalian bisa menemukan makna bait suci itu. Oke, sekarang kita akan mereview semua topik-topik kecil yang dibahas dari Senin sampai Kamis. Kita mulai dari hari pertama, di mana di situ Yesus tuh membalik meja-meja yang ada di bait Allah. Yesus datang ke sana dan melihat ada yang tidak beres di sana. Ya, jadi di tempat ibadah itu yang dikatakan tempat memuji Allah, tempat bersekutu dengan Allah. Malah di sana ada orang-orang yang berlaku curang, orang-orang yang tidak tulus, yang mementingkan diri mereka sendiri. Mereka tidak mengasihi Allah, mereka tidak mencintai tempat ibadah itu, tidak mencintai rumah Allah. Katanya baik ya, mereka punya niat baik. Oh, kami kan membantu orang-orang yang datang dari jauh, yang tidak membawa korban.
untuk dipersembahkan, yang tidak punya uang. Jadi maksudnya uang, kalau mereka perlu uang untuk ditukarkan, kami menyiapkan. Nah, niatnya baik kan ya? Baik loh niatnya, membantu orang lain di tempat ibadah itu. Tapi Tuhan mengetahui hati mereka, dan Tuhan tahu bahwa tujuannya bukan hal yang baik, tapi untuk mengambil keuntungan bagi diri mereka sendiri. Ya, jadi makanya di situ Tuhan marah, dan Tuhan mengusir semua orang-orang. Ya, ada beberapa orang yang memang datangnya niatnya memang untuk beribadah, Tuhan tinggalkan. Tuhan tidak mengusir mereka juga pastinya ya. Nah, itu yang di hari pertama. Hari kedua, orang Yahudi itu mempertanyakan. Memang mereka tahu Yesus benar ya, Yesus benar mengusir orang-orang yang niatnya bukan untuk ibadah di situ. Tapi mereka mempertanyakan, ini Yesus nih, kenapa sih? Kok dia merasa sok sekali? Dia merasa dia punya kuasa untuk mengusir orang-orang itu. Dia ini siapa? Berikan bukti kalau memang Yesus tuh layak melakukan itu. Jadi mereka tuh tidak percaya kepada Yesus. Mereka tidak melihat bahwa Yesus itu adalah Allah yang hadir ke dunia. Yesus itu adalah bait Allah. Bukankah bait suci itu adalah tempat di mana Allah hadir? Dan mereka tidak melihat bahwa Allah sudah hadir di tengah-tengah mereka. Ya. Nah, hari ketiga, lihat ya, ini orang-orang pintar semua yang ada di sekitarnya Yesus pada saat Yesus disalibkan. Orang-orang yang tahu benar segala nubuatan tentang datangnya Yesus. Orang-orang yang mempelajari Alkitab. Orang-orang yang tahu isi hukum Taurat, yang sudah hafal itu isi hukum Taurat. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka tidak percaya bahwa inilah juru selamat mereka. Ini yang mereka nanti-nantikan selama ini. Dan mereka, kayak netizen-netizen sekarang itu ya, memberikan komentar yang bodoh dan menyebalkan. Jadi Yesus diludahi, Yesus dihina, diinjak-injak harga dirinya, disiksa secara fisik dan mental, pokoknya semua dilakukan di sini. Dibully habis-habisan. Terus pertanyaan mereka, loh, katanya bisa merobohkan dan membangun kembali bait suci dalam 3 hari. Masa turun dari situ saya tidak bisa? Itu penghinaan yang sangat bodoh dari orang-orang di sekitar Yesus yang tahu benar tentang isi Alkitab. Bagaimana dengan kita? Jangan sampai kita juga meremehkan Yesus setiap hari. Kita hanya mau berkat-berkatnya Dia, karyanya Dia dalam hidup kita, mujizatnya Dia dalam hidup kita, tapi kita tidak mau Dia. Kita menyalibkan Dia setiap hari. Kita meludahi Dia setiap hari, menghina Dia setiap hari. Silakan dipikirkan, direnungkan lebih dalam bagian ini. Nah, hari keempat, setelah Yesus melakukan ini semua, Yesus membalik meja-meja ini, Yesus marah, Yesus mengusir orang-orang yang pelaku curang ini, Yesus kembali melakukan banyak mujizat, melakukan banyak tanda-tanda, dan banyak orang yang datang kepada Dia. Banyak orang yang datang kepada Dia. Sekali lagi ya, banyak orang yang datang kepada Dia, tapi Yesus tahu. Yesus tahu hati mereka. Ada yang datang hanya karena tanda-tanda mujizat-mujizat yang Yesus lakukan, tapi tidak percaya pada Yesus. Ada yang datang pada Yesus hanya karena mau berkat-berkatnya, tapi mereka tidak percaya pada Yesus. Ya, dan Yesus tahu itu. Sehingga kalau di hari keempat itu dikatakan bahwa Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Ya, karena Yesus benar-benar tahu hati mereka. Nah, bagaimana dengan kita? Kita masuk ke pembacaan kita hari ini. Silakan siapkan Alkitabnya, dibuka dulu Mazmur 69. Silakan dicari Mazmur 69. Ketemu ya. Mazmur 69 ayat 8 sampai 14. Silakan dibaca. Kita akan baca bersama-sama ya. Baca yang kencang, entah itu di kamar sendiri atau di ruang tamu atau dimanapun kamu sedang beribadah saat ini, bacalah yang kencang biar orang satu rumah tuh dengar. Nah, kita akan baca bersama-sama Mazmur 69
29 ayat 8 sampai 14. Sebab oleh karena engkaulah aku menanggung celah, noda meliputi muka. Aku telah menjadi orang luar bagi saudara-saudaraku, orang asing bagi anak-anak ibuku. Sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku, dan kata-kata yang mencela engkau telah menimpa aku. Aku meremukkan diriku dengan berpuasa, tetapi itu pun menjadi celah bagiku. Aku membuat kain kabung menjadi pakaianku. Aku menjadi sindiran bagi mereka. Aku menjadi buah bibir orang-orang yang duduk di pintu gerbang, dengan kecapi peminum-peminum menyanyi tentang aku. Tetapi aku berdoa kepadamu ya Tuhan, pada waktu engkau berkenan ya Allah. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku dengan pertolonganmu yang setia. Nah, Mazmur ini adalah Mazmur yang ditulis oleh Daud pada saat dia tuh mengalami kesesakan, dia dikejar-kejar oleh musuhnya. Nah, Mazmur ini berisi seruan permohonan yang sangat kuat. Bagaimana Daud tuh memiliki kerinduan dan cinta yang sangat kuat akan rumah Allah. Jadi kesesakannya apa? Bukan hanya karena dia tuh dikejar musuh, ingin dibunuh, tapi musuh-musuhnya itu menghina Allah. Itu yang bikin dia makin sesak, makin marah, makin sakit hati ketika melihat Allahnya dihina-hina oleh bangsa lain. Nah, dalam Mazmur ini pun dengan jelas menggambarkan Yesus sebagai penanggung dosa dan celah kita. Jadi Daud meminta supaya Yesus itu yang menanggung semua rasanya dia, semua dosa-dosanya dia. Nah, Mazmur ini berbicara juga tentang penghinaan dan penolakan Kristus. Karena dosa kita, Kristus telah menerima penghinaan terbesar yang tadi di kayu salib ya. Coba dilihat baik-baik lagi. Nanti kalau lihat, anak boleh baca juga di Perjanjian Baru itu ya. Ini benar-benar tergenapi di sana. Ya, jadi kayak ini misalnya di 69 ayat yang ke-9. Aku telah menjadi orang luar bagi saudara-saudaraku, orang asing bagi anak-anak ibuku. Benar ya, Yesus juga tidak diakui di tempatnya. Dia bahkan diusir. Mari kita pelajari lebih jauh tentang Kristus yang digambarkan di dalam kitab Mazmur. Nah, nanti dalam perjalanan murid-murid Yesus, ketika mereka melihat peristiwa yang terjadi, melihat tanda-tanda yang dilakukan Yesus, mendengar kata-kata yang diucapkan Yesus, baru mereka sadar bahwa Yesus ini adalah penggenapan dari perjanjian lama, dari segala sesuatu yang sudah dinubuatkan di perjanjian lama. Dan mereka juga baru sadar bahwa beberapa Mazmur Daud itu menggambarkan tentang Kristus. Nah, Daud dihina karena merendahkan dirinya. Jadi dia tuh sampai berpuasa dan membuat kain gabung sebagai pakaiannya. Itu tanda seseorang yang lagi berduka dan merendahkan dirinya. Kristus dihina karena merendahkan diri menjadi manusia. Dia dihina dalam segala sesuatu ya Kristus ini. Perbuatan baiknya pun dihina. Kata-kata yang benar pun dihina. Mujizat-mujizat yang dilakukan pun, yang menerima mujizat senang, bersukacita, loncat-loncat. Yang melihat iri. Ya. Dan difitnah Yesus itu. Yang kedua, Daud dicela karena melayani dan mempercayai Tuhan. Jadi Daud datang kepada Tuhan, dia dihina oleh musuh-musuhnya. Jadi ketika dalam kesesakan, ketika musuh-musuhnya datang, ketika mau tahu strategi perangnya seperti apa, Daud pasti datang kepada Tuhan. Dan saat itu dia dicela. Dan Daud itu selalu mendeklarasikan nama Tuhan. Dia selalu bilang bahwa dia menang karena Tuhan. Dia berperang bersama Tuhan. Itu yang membuat dia dicela. Kalau Kristus dicela dalam segala hal, semua dicela habis Kristus. Perbuatan baik dicela, apapun dicela pokoknya, dihina, difitnah dan sebagainya. Bahkan dia jadi manusia saja dihina, gitu ya. Itu penghinaan terbesar. Gitu. Dia diolok-olok, dia diludahi dan sebagainya. Yang ketiga, cinta Daud akan hadirat Allah membuatnya hangus. Ya.
Sampai Daud berkabung nih, orang yang berkabung itu merupakan tanda penyesalan yang sangat dalam, tanda berduka yang sangat dalam. Dan Daud berduka bukan karena dia tuh diserang musuh. Bukan karena dia tuh sudah dipukul habis-habisan oleh musuh, bukan karena itu. Tapi dia menderita dan sakit hati karena orang-orang mencela, menghina Allahnya. Itu yang bikin dia sakit hati. Kita pernah tidak sih sakit hati karena Yesus dihina? Kita pernah sih tidak sih ketika kebenaran diinjak-injak kita merasa sakit hati, atau malah kita senang? Keadaan manusia tuh sekarang seperti itu ya. Yang benar dihina-hina, iri terhadap kebenaran, tapi yang salah makin diangkat-angkat, makin dibela-bela. Itu kehidupan di dunia sekarang. Nah, kalau Yesus, dia marah akan semua perbuatan hina yang dilakukan di bait suci. Ya, jadi Daud nih cinta akan hadirat Allah, dia marah ketika dia beribadah lalu dia dihina dan sebagainya. Kalau Yesus marah untuk semua perbuatan hina yang dilakukan di bait suci. Dia marah atas segala dosa-dosa kita. Dia marah terhadap segala sesuatu yang menyimpang dari kehendak Allah. Nah, ketika murid-murid melihat kemarahan Kristus saat itu yang di bait suci itu, mereka pun baru mengingat tentang Mazmur ini. Ya, mari kita baca di Yohanes, buka kitabnya, Yohanes 2 pasal 2 ayat 17. Ayo baca bersama-sama ya, dengan suara yang kencang. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Jadi murid-muridnya mulai sadar, mulai melihat inilah Mesias yang dijanjikan. Anak-anak terkasih, Yesus telah menyucikan bait suci. Apa artinya ini bagi kita? Bangunan bait suci yang megah itu sudah tidak ada lagi. Tetapi Roh Allah hidup di dalam umatnya. Hidup di dalam kita semua. Bersama dengan seluruh orang percaya lainnya, kita telah menjadi bait Allah yang baru dengan Yesus sebagai kepala. Bersama dengan komunitas kita di gereja. Bersama dengan saudara-saudara kita di sekolah lentera. Kita adalah bait Allah yang baru dengan Yesus sebagai pemimpin kita. Yesus akan sangat murka jika bait suci kepunyaannya tidak kudus. Ingat ya, pada saat Yesus disalibkan, pada saat darahnya tercurah di kayu salib, saat itu dia sedang menyucikan kita, sedang menyucikan bait sucinya. Dia sedang menyucikan kamu dan saya. Kalau dia sudah menguduskan kita, marilah kita menjaga hidup kita agar tetap kudus. Ibu ingat sekali kalau anak-anak di kelas ibu dulu waktu sebelum pandemi, kalau lagi piket sudah bersih, terus ada yang lewat dengan kaki penuh lumpur, pasti ngomelnya minta ampun, marah-marah, sampai pakai baiu deh, ibu besok mau piket deh, gitu. Karena yang sudah dibersihkan dikotorin lagi. Anak-anak itu tidak suka. Nah, pasti anak kita juga seperti itu. Dia sudah membersihkan, sudah menyucikan, dia tidak mau kotor lagi. Namun karena kita hidup di dalam dunia dan masih tetap berdosa, bukan berarti bahwa kita tetap menjerumuskan diri kita dalam dosa ya. Kita harus menjaga kekudusan. Allah telah memberikan kuasa kepada kita untuk melawan setiap dosa. Dia memberikan Roh Kudus di dalam diri kita untuk berkuasa atas dosa. Mengingatkan kita supaya tidak terus melakukan dosa. Dia memberikan banyak orang-orang yang mengasihi kita di sekitar kita supaya mengingatkan kita, menjauhkan kita dari dosa. Tetaplah hidup di dalam Dia. Dan ingat, Allah akan selalu mengambil tindakan yang sangat tegas ketika melihat ada dosa, ada noda, ada celah di bait suci, di dalam diri kita. Jadi, apa yang bisa saya lakukan? Ambillah tindakan tegas saat kebenaran dicela, atau mungkin bahkan ketika kita yang menyimpang dari kebenaran. Kita yang melakukan dosa, kita yang menghina kebenaran. Mintalah Tuhan memberikan kekuatan pada kita. Milikilah cinta yang kuat untuk rumah Allah. Yang berarti kita menunjukkan kasih yang kuat untuk gereja dan untuk Yesus. Jagalah agar bait Allah tetap bersih dengan membuang dosa-dosa dari hidup kita setiap hari.
Jangan berpikir bahwa saya tidak melakukan tindakan kriminal kok, saya tidak membunuh, saya tidak memperkosa orang dan sebagainya. Gitu. Tapi dari hal-hal kecil, tidak ada dosa besar dan dosa kecil ya. Menyimpang sedikit saja dari kebenaran, dari kehendak Allah kita sudah berdosa. Ya, lagi Zoom meeting, kasih alasan bilang, ibu jaringan bermasalah, matikan kamera, lalu Zoom di laptop, main HP di game gitu. Atau misalnya ada kayak di kelasnya Bu Mertin, ibu sudah bilang ya, kayak sudah boleh meninggalkan live Zoom meetingnya. Ada yang sudah mulai tinggal, sudah dada-dada, sudah thank you ibu dan sebagainya. Ada yang masih tetap di ruang Zoom-nya ibu. Ibu tunggu dia mau tanya atau dia mau curhat, ibu setogor-togor. Anaknya tidak ada suara begitu. Nah, itu tidak tahu kenapa. Nah, itu adalah bentuk-bentuk dosanya kita. Ya, kadang-kadang kita melakukan hal-hal kecil, kita anggap itu biasa, semua orang melakukannya, itu normal. Kita menganggap itu bukan dosa. Itu sebenarnya dosa. Oh kok teman-teman di samping kiri kanan tetangga juga tidak belajar kok Bu, saya juga tidak mau belajar. Oh tetangga-tetangga saya, saudara saya kok maki-maki kok Bu, itu normal di rumah saya. Apanya yang normal? Itu dosa. Kalau sudah tahu, silakan jauhi dosa itu. Tegur orang yang melakukan dosa. Mungkin ada yang mencela kalian karena itu. Datanglah kepada Yesus sebagaimana Daud datang kepada Allah. Ya, dia datang mengeluh di hadapan Allah. Dia menceritakan semuanya di hadapan Allah. Datanglah pada Allah meminta Allah memberikan kekuatan agar kita bisa menentang dosa. Menolak berbuat dosa adalah salah satu cara yang sangat hebat untuk menunjukkan cinta kita untuk rumah Allah, untuk bait Allah. Mari berefleksi sejenak. Apakah kamu sungguh-sungguh percaya dan bergantung pada Yesus yang telah mati untuk menanggung dosa-dosamu, atau kamu hanya mengagumi setiap berkat dan karyanya? Pernahkah kamu dicela karena kebenaran, atau bahkan mungkin kamu yang mencela kebenaran? Apakah kamu memiliki cinta akan rumah Allah? Bagaimana kamu menunjukkan bahwa kamu tuh memiliki cinta akan rumah Allah? Dalam 1 Korintus 3 ayat 16-17 ditegaskan bahwa kamu adalah bait Allah. Nah, sudahkah kamu menjaga kekudusan bait Allah? Bagaimana kamu melakukannya? Ibu berikan waktu 1 atau 2 menit untuk merenungkan 4 pertanyaan ini. Silakan dicatat di dalam buku catatan masing-masing atau mungkin diketik untuk nanti dikirimkan ke Bapak Ibu wali kelas.
kita, masing-masing dari kita, memiliki kerinduan yang kuat akan rumah Allah. Memiliki kerinduan yang kuat akan Allah. Kita semua dimampukan untuk menjaga kekudusan bait Allah yang sudah disucikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita sama-sama mengangkat pujian ini. Satu hal yang kurindu.
Kita akan sama-sama berdoa, namun sebelum Ibu berdoa, Ibu akan memberikan waktu kepada anak-anak. Mintalah Tuhan untuk menolong kita semua, khususnya diri kita pribadi masing-masing, untuk selalu memiliki kerinduan akan Allah. Untuk selalu berduka cita jika ada dosa, dan mencari kebenaran, bukannya bersuka cita karena dosa. Agar kita dimampukan untuk menyatakan kebenaran dimanapun kita berada. Agar kita dimampukan untuk menjaga kesucian bait Allah. Untuk menjaga kesucian diri kita masing-masing yang sudah disucikan oleh Yesus Kristus. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk waktu ini. Kami mengucap syukur untuk jam ini, di mana kami bersama-sama beribadah, kami belajar tentang Engkau lebih lagi ya Tuhan. Dan lebih dari itu kami mengucap syukur karena dengan darah-Mu yang kudus, Engkau telah menyucikan kami ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, agar kami tahu diri dan kami selalu menjaga kekudusan yang sudah Tuhan berikan kepada kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, pimpin kami setiap hari. Tuhan menolong kami agar kami bisa melawan setiap dosa sekecil apapun ya Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami peka dan tidak merasa bahwa kebiasaan-kebiasaan buruk kami itu adalah hal normal ya Tuhan. Tapi biarlah kami dengan kesadaran bahwa segala dosa adalah kekejian di mata Tuhan dan kami terus berusaha untuk hidup suci di hadapan-Mu ya Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan, berikan kekuatan kepada kami. Kami berdoa untuk setiap orang tua kami masing-masing, dimanapun mereka berada dalam setiap kegiatan tanggung jawab mereka, pekerjaan mereka. Tuhan memberkati, Tuhan menolong, Tuhan menjaga senantiasa mereka ya Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, untuk seluruh dunia Tuhan, untuk pandemi ini ya Tuhan. Biar pandemi ini cepat berlalu. Tuhan memberkati semua orang yang turut bekerja untuk menyelesaikan permasalahan ini ya Tuhan. Tuhan menyentuh setiap hati untuk bisa menjaga kesehatan dengan mengikuti protokol kesehatan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan pimpin kami semua dalam proses pembelajaran sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, demikianlah ibadah kita, pembahasan firman kita sepanjang minggu ini yang diakhiri di hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Selamat menyelesaikan hari ini, selamat menyelesaikan PTS, dan selamat berakhir pekan.